Kita coba simak informasi berikutnya, Usas. Ada seorang pria di Grobogan, Jawa Tengah yang harus berurusan dengan polisi setelah nekat melempar seorang wanita ke sungai. Nah, tersangka yang sudah beristri itu rupanya cemburu. Korban yang dilempar itu merupakan selingkuhannya yang diduga memiliki pria idaman lain. Dengan kepala tertunduk, Lasimin pasrah ketika digiring polisi Grobogan, Jawa Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria yang sudah berumah tangga ini ditangkap karena melakukan percobaan pembunuhan pada selingkuhannya. Korban dilempar ke sungai usai diajaknya berkencan. Tersangka mengaku cemburu setelah melihat handphone korban penuh percakapan mesra dengan lelaki lain. Sakit hati, penggelapan juga itu. Jadi intinya mau memiliki barang lah HP itu. Karena awalnya sakit hati, setelah melihat HP juga dia memiliki, karena HP itu sebetulnya HP dimiliki dia, dikuasai. Korban yang dilempar ke sungai berhasil selamat setelah terseret arus sungai sejauh 1 km. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah korbannya dapat selamat. Tapi kalau dari sisi pelaku, kita ingin tanya ke Usas nih. Usas ini nampaknya double nih kesalahannya ya. Masih mencoba menghabisi nyawa orang dan juga dia selingkuh dari istrinya. Tanggapan Usas silakan. Ya, terima kasih. Ini bukan cuma double, ini mungkin triple atau lebih ini Mas Jim ya. Memang begitulah kalau dunia ini kita hadapi dengan nafsu saja gitu ya, tidak dengan kalbu kita gitu, tidak dengan hati kita. Kalau mengikuti nafsu semua akan berantakan. Ini jelas sekali mengikuti nafsunya. Pertama, dia tertarik kepada si perempuan yang ternyata juga perempuan itu bukan siapa-siapanya ya, selingkuhannya, dan perempuannya ada komunikasi cinta dengan laki-laki lain. Jadi ini sudah sangat kusut lah begitu ya. Istrinya sendiri bukan, suami istrinya juga bukan. Jadi sama-sama orang lain yang sama-sama punya selingkuhan. Itu karena dunia ini dihadapi dengan nafsu. Nah, yang kedua, catatan saya memang penyebab yang sering terjadi, penyebab umum terjadinya perselingkuhan itu ya karena orang terlalu mempertimbangkan aspek-aspek keduniaan. Ya masih berkaitan dengan yang nafsu tadi lah. Umpamanya sudah punya istri, lalu istrinya setelah melahirkan dianggap sudah berubah, tidak lagi secantik sebelumnya, lalu tergoda dengan perempuan lain, lalu dia membuka komunikasi dan terjadilah apa yang terjadi perselingkuhan. Itu tidak benar. Karena namanya pernikahan kan komitmen gitu. Kalau sudah komitmen, apapun yang terjadi pada pasangan kita, perubahan apapun, itu harus kita hadapi bersama-sama. Kita ya jalani saja terus sampai mati. Namanya sudah komitmen. Apalagi dalam Al-Quran, pernikahan itu kan disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu artinya kan perjanjian yang sangat kuat gitu. Di dalam Al-Quran hanya 3 yang disebut dengan perjanjian sangat kuat. Perjanjian kan banyak, tapi yang disebut dengan mitsaqan ghalidha itu hanya 3. Yang satu perjanjian Allah dengan para rasul dan nabi, yang kedua perjanjian Allah secara khusus dengan Bani Israel, yang ketiga adalah perjanjian antara suami dan istri gitu ketika menikah. Jadi ini hampir sederajatkan, sejajarkan dengan perjanjian para nabi dan rasul kepada Allah. Jadi tinggi sekali, harus komitmen. Jadi soal cinta, soal kekayaan yang menurun, cinta yang memudar dan seterusnya, itu semua harus kita jaga, harus kita ingat bahwa kita sudah menikah harus ada komitmen. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa lanjut, umpamanya, ya itu harus kita selesaikan dengan baik-baik. Ada kok pintu keluarnya, ada kan cerai. Itu pun dikasih 3 kali kesempatan. Al-Quran memberi kesempatan 3 kali kalau mau cerai. Jangan-jangan setelah dicerai ditalak 1, itu setelah berpikir ulang, oh masih kepengen menjalin lagi, boleh balik lagi. Artinya Islam sudah sedemikian rupa memberi peluang gitu ya untuk menjaga komitmen itu. Jangan asal udah ada kesempatan masing-masing bebas. Di mana komitmennya? Saya kira soal komitmen ini sangat penting, Mas Jimmy. Baik. Nah, yang berikutnya Usas nampaknya juga terkait dengan bagaimana tatanan hidup rumah tangga. Tapi sebelum kita simak informasi berikut ini.